Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat KJ yang saya muliakan, pada kesempatan sore hari ini mari kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid atau berkaitan dengan orang awam. Yang mana di pertemuan yang lampau kita masih di pasal yang pertama atau masih di bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan beberapa kaidah usul fikih yang membantu orang awam dalam masalah yang sedang dihadapinya. Beberapa kaidah usul fikih yang membantu orang awam untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Al-qawaid al-usuliyah allati tu'inul 'ami 'inda nuzulil waqi'ah. Dan di sini kemarin ada tiga pembahasan. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu hukum hukum seorang melakukan suatu hal yang belum ia ketahui hukumnya. Bagaimana hukumnya? Seorang muslim mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut belum diketahui hukumnya apa, Dan kemarin sudah dikatakan, dijelaskan bahwa tidak boleh seseorang terjun melakukan suatu amalan, seorang terjun melakukan suatu amalan kecuali harus tahu hukumnya apa. Apakah ini haram atau halal, mubah, mustahab atau wajib dan yang lainnya. Jadi kenapa dia harus tahu hukumnya terlebih dahulu? Agar dia tidak tercebur dalam suatu amalan yang ternyata haram. Sebagaimana kemarin perkataan Umar ibnul Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan mewanti-wanti, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh melakukan perniagaan di pasar kami kecuali orang yang memang sudah paham terhadap ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang belum paham ilmu agama, ketika dia menceburkan diri dalam akad-akad muamalah, ditakutkan nanti masuk kepada akad-akad yang haram. Entah itu ada ghararnya, atau ada akad ribanya, atau yang lainnya. Kemudian kemarin, pembahasan kedua adalah sebab wajibnya seorang mengamalkan hukum syariat. Sababul tizamil mukallaf bil ahkamis syar'iyyah. Apa sih sebab wajibnya seorang mengamalkan hukum syariat? Kemarin dijelaskan bahwa sebab inti seorang mengamalkan hukum-hukum syar'i, hendaklah sebab intinya itu karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah sebab intinya dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah sebab intinya dia mengharapkan balasan kebaikan surga dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebab inti melakukan hukum-hukum syar'i bukan atas dasar motivasi duniawi, tapi motivasi akhirat. Itu yang harus dicamkan bagi setiap muslim. Dan tidaklah ada hukum-hukum syar'i yang diterapkan, tidaklah ada hukum-hukum syar'i yang ada dalam agama kita, melainkan kemarin dijelaskan pasti ada maqasid syariahnya, atau ada maksud-maksud syar'i di balik amalan tersebut. Seperti maqasid syariah, seperti tujuannya menjaga agama, menjaga jiwa seseorang, menjaga harta seseorang, menjaga akal, menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Sebagaimana kenapa ada qisas kemarin untuk menjaga jiwa. Kenapa orang yang berbuat bid'ah yang berlebihan seperti zaman dahulu Al-Hallaj dan Ibnu Arabi misalnya, para pentolan orang-orang sufi yang sudah melampaui batas sampai dihukum mati, ini untuk menjaga agama. Ada juga yang untuk menjaga nyawa, itu qisas. Ada juga untuk menjaga harta, misalnya dilarang mencuri, mencuri nanti dipotong tangan dan yang lainnya. Jadi
Intinya, seseorang melakukan hukum syar'i, hendaklah motivasi utamanya adalah untuk mengharap wajah Allah SWT, ingin beribadah. Ya. Dan tidaklah ibadah yang kita lakukan, hukum syar'i yang kita kerjakan, melainkan di balik itu pasti ada maksud syar'i yang Allah kehendaki. Dan tidak boleh seseorang hanya bergantung atau hanya tujuan untuk mengamalkan hukum-hukum syar'inya hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata. Ini tidak boleh, ya. Karena kemarin dikatakan amma idza qasadal mukallaf bi fi'lihil manafi'ad dunyawiyah faqat. Adapun jika seorang mukallaf ketika dia mengamalkan suatu amalan tujuannya hanya untuk mendapatkan manfaat keduniawian saja, manfaat duniawi saja, fahina idzin la yastahiqu alaihil ajr al-ukhrawi. Maka ketika itu dia tidak akan mendapatkan ganjaran akhirat. Ya. Kemudian kemarin Syekh As-Satsri membagi menjadi dua. Fa idza qasada bi fi'lihil manafi'ad dunyawiyah faqat. Jika ada seorang mukallaf, ya, maksudnya seorang muslim yang sudah balik berakal, dia mengamalkan suatu amalan dan amalan yang dia kerjakan itu motivasinya karena latar belakang duniawi semata, itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Saya ulangi, jika ada seorang muslim mukallaf mengamalkan suatu amalan dan dia motivasi atau latar belakang mengamalkan amalan itu tujuannya untuk mendapatkan manfaat duniawi atau kenikmatan duniawi semata, maka amalan yang dia kerjakan itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Karena di sini kita akan mengambil kesimpulan hukumnya. Pertama, jika kemungkinan pertama adalah yang dia kerjakan adalah murni ibadah. Jika orang melakukan murni ibadah tapi mengerjakan ibadah ini hanya motivasi duniawi, maka di sini dikatakan ibadahnya rusak, tidak terhitung. Nah, di sini dikatakan an yakuna fi'luhu la yaqa'u illa ala wajhil ibadah. Itu dia mengerjakan suatu amalan dan amalan ini adalah, ya, sebuah ibadah seperti sholat. Ketika dia sholat niatnya untuk dapat perkara duniawi, ya, dia sholat agar misalnya bisa nikah dengan fulanah karena dianggap orang soleh. Dia sholat agar naik jabatannya. Dia sholat agar tidak didenda dan seterusnya. Motivasi duniawi saja. Nah, karena motivasi seperti ini, maka sholatnya hina idin yakunu fi'luhu fasidan, maka perbuatan ibadahnya tadi rusak, fasid, ghayra mu'tabarin syar'an, tidak terhitung secara syariat, alias tidak terhitung seperti debu yang berterbangan. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi apa yang dilakukan oleh seseorang ini, ya, dia melakukan perbuatan itu motivasinya adalah duniawi. Tapi kemungkinan yang kedua, yaitu amalan yang terkadang bisa jadi ibadah, terkadang bukan ibadah. Contohnya apa? Di sini contohnya an yakuna fi'luhu yahtamilul ibadah wa ghairaha, yaitu orang melakukan suatu amalan, amalannya punya dua kemungkinan, bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan. Contohnya apa? Mithlun nafaqah, seperti memberi nafkah kepada anak istri, wa silaturrahim, dan menyambung tali persaudaraan, silaturrahim, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan sesuatu yang haram. Ini kalau kita bergeser ke topik pembahasan disiplin ilmu yang lain, yaitu pembahasan kaidah fikih, ya, pembahasan kaidah fikih nanti berkaitan dengan niat, ya, pembahasan niat, kaidah innamal a'malu binniyat, atau, ya, al-umuru bimaqasidiha, kaidah al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara harus sesuai dengan maksudnya. Itu nanti ulama akan memberikan rincian bahwa tidak semua amalan harus disertai niat. Memang secara global harus ada niatnya sehingga dia sah. Tapi nanti ada amalan-amalan, ya, yang tidak dengan niat pun sudah sah. Namun pahala akan diraih jika ada niat. Maksudnya gimana? Saya ulangi. Nanti dalam topik pembahasan disiplin ilmu yang lain ada pembahasan kaidah fikih. Ada kaidah fikih yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha, yang diambil dari hadis innamal a'malu binniyat, yaitu setiap amalan harus dengan niatnya. Ya. Secara global, semua amalan itu harus dengan niat sehingga bisa dikatakan sah. Tapi nanti akan ada pengecualian. Ada amalan-amalan yang misalnya tidak dengan niat itu sudah sah.
Cuman keberadaan niat mempengaruhi keberadaan ganjaran atau tidaknya. Alias orang ini jika melakukan amalan ini tidak berniat sebagai ibadah pun sudah sah, gugur kewajiban atas dia. Namun jika dia tidak berniat, sehingga maka nanti tidak akan menjadi bernilai pahala. Contohnya apa? Nafkah. Ya. Orang beri nafkah kepada anak istri, kalau cuman sekedar kebiasaan setiap bulan dia memberi kepada anak istri untuk hidup mereka tanpa disertai bahwa ini sebagai niat untuk ibadah pada Allah, maka itu tidak terhitung sebagai ibadah. Kewajiban dia sudah gugur sebagai suami, gugur kewajibannya memberi nafkah, iya gugur. Tapi sisi pahala, apakah dia dapat pahala atau tidak? Nggak dapat ketika dia tidak berniat. Ya. Nah, itu dibahas di buku-buku kaidah fikih ya. Baik di kaidah fikihnya Syekh As-Sa'di atau kaidah fikih yang lain ya, itu dibahas bahwa misalnya memberikan nafkah, kemudian meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian juga silaturahim, ini adalah amalan-amalan yang misalnya orang tidak berniat sebagai ibadah, ini sudah dikatakan sah. Ya. Tetapi ketika seorang berniat, maka tidak hanya sah, plus dia tercatat sebagai nilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ya. Nah, kembali ke pembahasan yang kita katakan bahwa seseorang ya ketika mengamalkan suatu amalan dan dia mengamalkan amalan itu motivasinya hanya perkara duniawi saja, maka sekali lagi amalannya tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kalau amalannya berkaitan dengan ibadah murni, maka tentu ibadahnya akan rusak. Orang yang sholat bukan karena Allah, orang yang sholat karena motivasi yang lain, ini jelas rusak, tidak terhitung amalannya dan tidak ada pahalanya. Kemudian kemungkinan amalan yang kedua adalah amalan yang 50-50. Ada kemungkinan bisa jadi ibadah, ada kemungkinan yang amalan biasa bukan ibadah. Ya, seperti tadi nafkah. Kalau misalnya orang beri nafkah, orang silaturahim, ya, tujuannya cuma niat duniawi saja. Dia silaturahim niatnya cuma agar nanti mendapatkan kenalan, atau silaturahim kepada keluarga agar nanti ditawari kerja, silaturahim kepada keluarga agar nanti pulang dibawain gula teh misalnya. Niatnya duniawi semata, bukan semata-mata disertai bahwa ini sebagai aturan dalam agama yang Allah perintahkan agar menyambung tali persaudaraan. Kalau tidak disertai dengan niat ibadah, maka tetap sah silaturahimnya, tetap sah nafkahnya, cuman tidak bernilai pahala. Makanya di sini dikatakan an yakuna fi'luhu yahtamilul ibadah wa ghairaha. Ya, orang yang melakukan amalan tapi motivasinya untuk dunia saja, amalan ini punya dua kemungkinan, bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Mithlun nafaqah, seperti nafkah, memberikan nafkah, wasilaturrahim, dan menyambung tali silaturahim, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan sesuatu yang haram. Fahina idzin yakunu fi'luhu sahihan, maka perbuatannya tetap sah. Misalnya dia melakukan perbuatan ini bukan lillahi ta'ala, perbuatannya tetap sah. Fi'luhu sahihan yaskutu bihil wajib, sehingga kewajibannya gugur. Ya. Wa yarfa'u anhu lisam, dan dihapuskan untuknya dosa. Wa la yastahiqul ajr wa thawab al-ukhrawi, namun dia tidak mendapatkan pahala dan ganjaran akhirat. Ya. Di sini kita perlu untuk memperbaiki niat dan memperbarui niat di setiap saat, agar amalan-amalan yang terkadang bukan suatu amalan ibadah secara murni bisa saja menjadi ibadah. Gara-gara apa yang bisa berubah jadi ibadah? Gara-gara niatnya. Thayyib, kita berpindah ke kaidah yang ketiga, tariqatu istikhrajil hukm syar'i, metode bagaimana mengeluarkan hukum syar'i. Metode bagaimana mengeluarkan hukum syar'i. Buku terjemahnya udah dapat belum, Mas? Iya. Udah, saya suruh Mas Wawan untuk nge-share kan jenengan. Udah. Okay. Metode bagaimana mengeluarkan hukum syar'i. Bagaimana sih kita tahu ini haram? Oh, ini haram, ini makruh, ini wajib, ini mandub atau sunnah atau mustahab, ini mubah. Nah, gimana caranya seseorang mengeluarkan hukum syar'i, menyimpulkan hukum syar'i? Idza nazalat waqi'atun bil mukallaf wa arada ma'rifata hukmillahi fiha fa innahu la yakhlu min ahadi halain. Jika
terjadi suatu kejadian, jika terjadi suatu peristiwa atau permasalahan yang dihadapi oleh mukallaf itu kita, orang yang muslim balik berakal, orang yang sudah dibebani syariat. Jika kita menghadapi suatu permasalahan yang baru, yang kita pengen tahu hukumnya ini apa, maka itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kita mendapati suatu masalah baru misalnya, kemarin yang baru-baru, gimana hukum GoPay misalnya, gimana hukum GoFood misalnya, gimana hukum jual beli voucher misalnya. Orang beli di satu swalayan, dia dapat voucher karena dia beli sekian ratus ribu dapat voucher. Vouchernya nanti bisa ditukar. Tapi orang ini misalnya yang beli ini orang jauh, ya, dia beli di swalayan di Jogja, belinya banyak, dan dia akan pulang kampung ke Jakarta. Di Jakarta vouchernya nggak bisa dipakai. Voucher belanja ini. Sedangkan voucher ini hanya bisa dipakai di swalayan yang ada di Jogja. Wah, daripada tidak bermanfaat, saya jual pada orang. Mas, mau nggak beli voucher ini? Saya dapat voucher nilainya 100 ribu misalnya. Tapi saya nggak bisa pakai, saya mau pulang. Nah, gimana ini hukum jual belinya itu, voucher? Ini hal-hal baru yang mana kita pengen tahu hukum syar'inya seperti apa. Apakah haram, apakah mubah atau yang lain. Nah, ketika seorang menghadapi masalah seperti ini, maka ada dua kemungkinan, ya, keadaan. Keadaan pertama, an yakuna qadiran 'alal ijtihad. Keadaan pertama adalah ketika orang yang menghadapi masalah ini, dia mampu untuk berijtihad. Ya. Ijtihad itu apa? Badlul wus'i, ya, li idraki hukmin syar'i. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i suatu permasalahan. Saya ulangi, kalau orang mendapati masalah seperti itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang mendapati masalah itu dia mampu untuk beristihad, alias dia mujtahid, alias dia ulama. Nah, kalau orang seperti ini gimana sikapnya? Ya'khudul hukma minal adillah asyariyah biwasatah al-qawaid al-usuliyah. Kalau orang yang mendapati masalah tadi adalah seorang ulama, adalah seorang mujtahid, maka wajib bagi dia cari sendiri hukumnya. Nggak boleh tanya. Kenapa? Dia punya kemampuan. Ya. Dia punya kemampuan memahami Quran, dia punya kemampuan memahami hadis, dia bisa bahasa Arab, dia paham kaidah-kaidah usul fikih, maka dia menyimpulkan sendiri, tidak boleh tanya. Ini jika yang menghadapi masalah ini adalah seorang mujtahid. Nah, yang kedua, jika orang awam, ya, seperti kita orang awam, gimana kita bisa tahu ini hukumnya gimana ya? Baca Quran bundet, bingung. Nah, baca Quran masih godal-gadul misalnya. Gimana? Nggak paham. Atau misalnya, atau sudah paham maknanya tapi kaidah fikih atau kaidah usul fikih yang digunakan gimana caranya? Orang awam belum paham. Nah, gimana orang yang model awam ini gimana? Apa yang harus dia lakukan? Sikap apa yang harus dia perbuat? Nah, ini yang menjadi topik pembicaraan kita. An yakuna ghaira qadirin 'ala ijtihad. Orang yang tidak mampu ijtihad, fa innahu hina idzin yata'arraf 'ala al-hukmi min khilali su'alil ulama. Adapun orang yang tidak mampu ijtihad, orang yang awam, ketika pengen mengetahui permasalahan yang baru, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus tanya ulama. Harus tanya ulama. Gimana hukumnya ini pandemi seperti ini, sholat di masjid? Boleh nggak jamaah melakukan sholat Jumat misalnya, sholat tarawih berjamaah di masjid? Lihat dulu, posisikan diri kita. Kalau kita awam, baca Quran masih plegak-pleguk, baca hadis nggak paham, bahasa Arab nggak tahu, kaidah usul fikih nggak paham, jangan kemudian menyimpulkan hukum sendiri. Itu bahaya. Tanya ulama. Dalilnya apa? Saya sebutkan dalilnya. Orang awam tanya ulama. Dalilnya Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 43, Al-Anbiya ayat 7, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu hukumnya. Itu kewajiban kita orang awam tuh gitu, tanya ulama, ya. Baca buku ulama, fatwanya gimana? Kenalan ulama, tanya lewat WhatsApp, ya. Lewat telepon, tanya hukumnya gimana, gitu. Jangan membuat keputusan sendiri. Setinggi apapun derajat dia di tengah masyarakat, dosen, profesor, ya, Pak Lurah, Pak Duko, atau apa saja. Kalau dia bukan ulama,
jangan sekali-kali kemudian memberanikan diri untuk menyimpulkan hukum syar'i. Bahaya, nanti sesat, menyesatkan, ya. Akan rusak tatanan manusia kalau setiap orang bisa beristihad sendiri padahal tidak sesuai, nggak punya lisensi, ya, bahaya. Jadi orang awam tanya ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalil yang lain apa? Banyak hadis, ya. Hadis Nabi SAW, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisul asif haitsu sa'ala ahlal ilmi fa'aftauhu wa lam yunkir alaihi nabi. Hadis tentang asif. Asif itu adalah orang sewaan. Jadi dulu pernah terjadi, kisahnya agak panjang, ringkasnya gini. Kisahnya ada seorang Arabi, orang Arabi itu orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini punya anak. Anaknya Arab Badui ini kerja sebagai mungkin ya tukang lah gitu. Dia, anaknya Arab Badui ini kerja di suatu keluarga. Dia kerja di situ, ya. Kerja di situ, kemudian pas dia kerja di rumah bosnya, malah dia selingkuh dengan istri bosnya. Si anak ini malah selingkuh dengan istri bosnya sampai terjadi hubungan biologis. Akhirnya ketahuan, ya. Akhirnya ketahuan. Ketika ketahuan, ya di sini dikatakan wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajm faftadaitu minhu bima'ati syatin wa walidah. Ketika sudah jelas bahwa anak saya memang berzina dengan istrinya bosnya dia, maka saya diberi kabar oleh sebagian orang bahwa anak saya itu wajib dirajam. Nah, dirajam itu dilempari batu sampai mati. Faftadaitu minhu bimi'asyah. Karena saya enggak ridho anak saya dirajam, saya menebus anak saya dengan saya membayar 100 ekor kambing. 100 ekor kambing plus budak. Jadi agar anak saya tidak dirajam, saya bayar 100 ekor kambing plus seorang budak. Kemudian apa? Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbaruni. Kemudian tapi saya bertanya langsung kepada ulama, fa'akhbaruni. Akhirnya para ulama di kalangan para sahabat memberikan kabar kepada saya, annama ala bni jildu mi'atin, ya, wa taghribu am. Bahwa untuk anak saya ternyata hukumannya bukan dirajam, tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, poinnya di sini. Poinnya di sini, Nabi SAW membenarkan orang Badui ini. Membenarkan apa? Membenarkan ketika orang Badui ini mendapati masalah anaknya berzina, tapi anaknya belum pernah nikah. Adapun yang hukum dirajam itu untuk orang yang berzina yang pernah nikah. Anaknya belum pernah nikah. Hukumnya gimana? Apakah sama-sama dirajam? Akhirnya beliau tanya kepada ulama dari kalangan para sahabat. Para sahabat menjawab, anakmu tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, Nabi mendengar hal itu membenarkan. Ini menunjukkan bahwa posisi orang yang awam ketika dia tidak paham hukum syar'i, dia tanya pada ulama. Gitu. Itu dalil yang kedua. Terakhir dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dulu mungkin pernah saya ceritakan di kesempatan yang lain, yaitu ketika ada beberapa sahabat yang melakukan perjalanan. Ketika melakukan perjalanan ada seorang yang kepalanya kejatuhan batu, ya, kecoes, moncrot, bocor, keluar darah. Malam hari dia tidur, pagi hari dia bangun subuh, junub, ya, harus mandi besar. Kemudian dia bertanya, gimana ini saya harus mandi besar tapi kepala saya bocor. Kalau saya guyur air ke kepala sakit, bukan main. Tapi orang-orang memberi fatwa, sudah kamu harus mandi besar. Kalau tidak maka tidak sah. Akhirnya orang ini mandi besar, diguyur kepalanya dengan air yang masuk ke kepala mati. Ya. Akhirnya kepala mati. Sampai ke Madinah dikabarkan kepada Nabi, ya, bahwa orang ini diberi fatwa untuk mandi besar. Padahal kepalanya sobek, harusnya punya udzur, ada udzur. Kemudian Nabi mengatakan, ya, qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh sahabatnya tadi, semoga Allah membunuh mereka, maksudnya memerangi mereka. Kemudian Nabi mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul su'al. Kenapa mereka tidak bertanya pada orang yang lebih berilmu? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, di sini lagi-lagi poinnya adalah orang yang awam jangan beri fatwa, tapi tanya kepada ulama. Nah, ini kaidahnya gitu, ya.
Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, innal muqallida idza uridat lahu mas'alah. Sesungguhnya muqallid yaitu orang awam, jika dihadapkan pada suatu masalah agama, fala yasa'uhu fid dini illa su'al anha anil jumlah. Alal jumlah. Imam Syatibi mengatakan bahwa ya, jika seorang muqallid atau orang awam jika dihadapkan kepada permasalahan agama, maka tidak ada kesempatan yang lain kepada dia melainkan cuman untuk bertanya kepada ulama. Jadi tidak ada ya orang awam kemudian dia berfatwa sendiri, ini sesat menyesatkan. Ini yang kadang ya. Makanya jangan memberanikan diri gitu loh. Ya, jangan terlalu memberanikan diri dalam masalah agama, itu beda ya. Ketika kita nggak ditanya jangan menjawab. Ya. Ketika kita tidak ditanya jangan menjawab. Ketika orang tidak konsultasi pada kita jangan menjawab. Pun ketika orang bertanya pada kita, kalau kita tidak tahu jawabannya, jangan juga menjawab. Imam Malik rahimahullah ta'ala datang ya, santri datang dari Andalus, dari Spanyol, ratusan kilo, bahkan ribuan kilometer datang ke Madinah. Bawa pertanyaan pada Imam Malik, tanya 40 pertanyaan. Imam Malik hanya bisa menjawab 4. 36 Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya. Beliau bilang tidak tahu bukan berarti tidak punya kemampuan mencari jawaban. Beliau punya kemampuan ya. Nanti buka buku hadis, buka buku yang lain, kemudian nanti menyimpulkan bisa. Tapi pas kondisi ditanya beliau memang belum tahu. Ketika pada saat itu belum tahu, beliau bilang belum tahu. Jangan kemudian wah dumeh pernah belajar lama kemudian ditanya langsung jawab. Kalau emang tidak tahu, ragu-ragu bilang tidak tahu. Nanti saya cari jawabannya dulu, itu lebih aman. Itu sekelas Imam Malik ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Itu berkaitan dengan kaidah yang ketiga. Kita masuk pasal yang kedua. Pasal yang kedua ya. Tadi pasal yang pertama atau bab pertama, sekarang bab yang kedua, kaidah-kaidah usul fikih ya. Kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih yang membantu orang awam. Kaidah-kaidah usul fikih yang membantu orang awam dalam permasalahan meminta fatwa. Ya. Kaidah-kaidah usul fikih yang membantu orang awam ya, yang berkaitan bagaimana meminta fatwa. Bagaimana meminta ya jawaban hukum keagamaan kepada seorang mufti, kepada seorang alim, mujtahid. Bagaimana adab-adabnya, bagaimana kaidah-kaidahnya, itu yang akan kita bahas. Dan nanti akan ada sekitar 11 kaidah ya. Akan ada sekitar 11 kaidah yang membahas tentang hal ini. Ya. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan orang awam, bagaimana cara minta fatwa kepada seorang ulama, bagaimana tanya kepada seorang ulama. Kaidah yang pertama, adabul ami ma'al mufti. Adab orang awam di hadapan seorang mufti. Mufti adalah orang yang punya otoritas memberikan fatwa. Ya. Jadi adab orang awam di hadapan mufti atau bersama dengan mufti, itu dia adalah seseorang atau mungkin lembaga ya. Lembaga atau seseorang yang punya otoritas resmi mengeluarkan fatwa, mengeluarkan jawaban-jawaban keagamaan atas masalah yang muncul di tengah umat. Ada masalah yang muncul di tengah umat, maka mereka kemudian beristihad mengeluarkan fatwa. Gitu. Nah, gimana adab-adabnya orang awam itu bertanya pada mereka? Hunaka adadun minas sifat allati yanbaghi bil ami at-tahalli biha. Ada banyak sifat, ada banyak karakter yang selayaknya bagi orang awam untuk berhias dengannya. Sifat-sifat atau adab-adab yang hendaknya orang awam itu berhias dengan sifat-sifat ini. Ma'al mujtahid al-mufti, di hadapan seorang mujtahid, seorang ahli fatwa. Dan beberapa adab-adab yang harus kita ketahui, kurang lebih ada beberapa poin berikut, ada 4 poin. Yang pertama, an yahfadha janibal adab ma'al mufti. Pertama, orang awam harus menjaga adab bersama mufti. Sama ulama itu harus dijaga adabnya.
nggak seenaknya sendiri. Jangan seperti ngomong sama temennya. Jangan seperti sebayanya, tapi hormat, menghormati, memuliakan, dan juga menjaga adab. Itu yang pertama. An yahfadha janibal adab ma'al mufti. Orang awam harusnya menjaga adab kepada orang yang berilmu, orang yang mufti, mujtahid, ya, entah perseorangan atau lembaga, ya. Karena terkadang, ya, di sebagian negara ada negara yang memilih muftinya atau perorangan, tapi sebagian yang lain tidak ada. Seperti di Indonesia tidak ada mufti, adanya lembaga fatwa, majelis ulama gitu. Bukan orang khusus. Berbeda dengan di Saudi itu ada mufti umumnya. Ya. Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh hafizallah taala. Kemudian di negara-negara yang lain juga ada, ya, di Mesir, kemudian di Bahrain dan yang lainnya ada muftinya yang tersendiri. Jadi pertama, menjaga adab bersama mufti. Yang kedua, an yujillal alim wa yarfa' manzilatahu. Yang kedua, hendaknya memuliakan orang yang berilmu dan mengangkat, ya, kedudukannya. Memuliakan orang yang berilmu dan mengangkat kedudukannya. Fala yaf'alul ami ma'al mufti ma jarat adatul awam bi fi'lihi bainahum. Maka orang yang awam tidak boleh, ya, melakukan sikap-sikap yang biasa dia kerjakan bersama sesama awam, bersama orang-orang yang selevel dengan mereka. Kaima'ihi biyadihi fi wajih, seperti itu tuding di wajahnya, ya. Pak, apalagi sampai yang video akhir-akhir ini ada itu yang memaksa, ya, masjid untuk tetap ayo sholat Jumat, ayo sholat ini, dipaksa. Kemudian menjelek-jelekan nama ulama. Ustadz mati aja gitu. Seakan-akan tidak menghargai mereka belajar tahunan mempelajari agama. Mereka belajar tahunan mempelajari kaidah-kaidah, kemudian dengan itu membuat kesimpulan agar sementara tidak ke masjid dulu, tapi malah dicaci-caci. Nah, ini tidak ada adab sama sekali, tidak menghormati ahli ilmu, ya. Jadi ada adabnya, yaitu memuliakan orang yang berilmu, mengangkat kedudukannya, dan dia seorang awam tidak bersikap dengan mufti, dengan mujtahid sebagaimana kebiasaan sikap dia bersama orang awam. Seperti tuding, ya. Au yaqulu lahu ma la yanbaghi, atau menyampaikan pernyataan yang tidak selayaknya. Nah, ini kadang juga terjadi, ya, di sebagian saudara-saudara kita. Saya beberapa kali mengalami, ya, mungkin ulama ustadz yang lain juga ngalamin. Saya bukan ulama, cuman paling tidak, ya, misalnya ada orang tanya kepada saya tanya lagi kepada guru saya, gitu. Tapi terkadang agak kurang adab, gitu. Kurang adabnya di mana? Dan itu mungkin terjadi juga pada yang lain. Misalnya lewat WA, gitu, tidak kenalan dulu. Harusnya ada adabnya. Salam dulu, perkenalkan diri, saya siapa, saya dari mana, kemudian menyampaikan masalahnya apa, baru ke intinya. Ada yang tiba-tiba ya. Tat itu ada banyak kemungkinan. Tat itu penggalan dari apa dulu? Dari kata utuhnya apa, gitu. Tidak sempurna manggilnya, gitu. Nanti kalau ganti dijawab iya tol, gitu kan bahaya, ya. Olip maksudnya pelajar, gitu. Nah, kadang ada seperti itu, tiba-tiba hukum ini apa ya? Tolong jawabnya cepat, ya. Saya butuh jawabannya hari ini juga. Nah, ini walaupun ini kaidahnya ini berkaitan antara orang awam dengan mujtahid, dengan ulama, ya. Dan saya bukan mujtahid, saya bukan ulama, saya juga pembelajar biasa, tapi tetap hendaknya ada adab-adab yang yang dijaga. Tidak hanya bersama saya misalnya, tapi dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan ustadz-ustadz yang lain pun saya beberapa kali melihat mereka juga mengalami sikap yang serupa dengan sebagian saudara-saudara kita. Mungkin belum tahu, ya. Jadi pertama, hendaknya salam dulu, ucapkan salam, perkenalkan, tanya bagaimana kabarnya, kemudian baru menyampaikan keluh kesahnya, masalahnya, kemudian baru bertanya. Bukan tiba-tiba seperti itu, ya. Saya pengen tanya ini jawabannya gimana, saya butuh cepat, nanti malam harus ada jawabannya, urgent. Nah, ini seperti ini kurang bagus, ya, kurang bagus. Kalau dilihat dari kaidah yang kita bahas, maka ini namanya kurang memuliakan. Jadi kaidah pertama, menjaga sisi adab bersama mufti. Kaidah kedua, memuliakan orang yang berilmu, mengangkat derajatnya, dan tidak bersikap
sebagaimana sikap dia dengan teman-teman sejawatnya. Yang ketiga, an la yas'alal mufti hala qaulil mufti fi hali dhajrin au hammin au ghadabin. Yang ketiga, janganlah ya seseorang bertanya kepada mufti, bertanya kepada ulama, ya, bertanya pada mufti, bertanya pada ulama, atau bertanya kepada ustadz yang memang keilmuannya sudah tinggi misalnya tentang suatu masalah agama. Jangan tanya kepada mereka ketika muftinya, ketika ulamanya sedang galau. Muftinya, ulamanya sedang galau, atau sedang ada masalah, atau sedang sedih, atau sedang marah. Loh, masa nggak boleh? Iya. Mustahid, ulama juga manusia. Mereka juga punya perasaan, kadang juga bersedih, kadang juga marah. Ya, dia punya keluarga, bisa jadi ada masalah keluarga, bisa jadi ada masalah yang lain. Dalam kondisi dia sedang terpukul jiwanya, dalam kondisi dia sedang ada masalah, dia bersedih misalnya, habis ditinggal pergi ibunya wafat, ditinggal pergi orang tuanya meninggal, atau bisa jadi dia ada masalah yang buat beliau marah misalnya. Jangan tanya dalam kondisi itu. Kenapa? Karena nanti responnya tidak maksimal. Makanya dalam hadis disebutkan la yaqdiyanna al-qadhi al-hukma baina tsnaini wa huwa ghadban. Atau kama qala Nabi sallallahu, Nabi mengatakan tidak boleh seorang qadhi, yaitu seorang ulama, memutuskan suatu hukum permasalahan antara dua orang yang berseteru di saat ketika dia sedang marah. Di saat ketika dia sedang marah. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena orang ketika sedang marah, ya, maka nanti sisi ininya, pemikirannya tidak tenang, ya. Cara dia mengambil kesimpulan hukum pun tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi normal. Ini akan mempengaruhi, ya, psikologis si mufti, psikologis si ulama ini juga sedang bermasalah. Jadi dia bisa jadi nanti akan mempengaruhi kesimpulan hukum yang akan dia tarik dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi ditunggu sampai emosinya bagus, kondisi fisiknya dan kondisi rohnya bagus, emosionalnya bagus, baru kemudian ditanya. Nah, ini adab yang ketiga. Berapa lagi, Mas? 1 menit. Adzan ya? Iya. Ya, sepertinya tinggal satu poin lagi. Kaidah ketiga tinggal 1 poin lagi, tapi sepertinya sudah masuk waktu maghrib, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.